saya menyapa bagi setiap saudara yang hadir di rumah Tuhan. Coba lihat kanan kiri, katakan Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Coba lihat kanan kiri saudara. Saya juga menyapa bagi setiap saudara yang online menyaksikan ibadah ini. Coba ketik, katakan Tuhan Yesus sangat baik. Ayo ucapkan sama-sama. 2, 3. Tuhan Yesus sangat baik. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini juga hari spesial buat para pria-pria yang sudah menikah. Happy Father's Day. Ya. Mengapa Tuhan mau disebut Bapa Surgawi? Agar para pria mau menjadi bapa yang baik. Seperti Bapak Surgawi yang sangat baik. Yang mengerti, katakan amin. Amin. Walaupun tidak ada Bapak yang sempurna di dunia ini. Namun jangan putus asa. Para pria, mari kita punya Bapak Surgawi. Dan dengan pertolongan Bapak Surgawi kita, tiap hari kita bisa jadi Bapak yang lebih baik bagi keluarga dan bagi bangsa ini. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semangat para pria dan juga para wanita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan saudara kita bulan ini banyak belajar tentang reverence, rasa hormat. Karena siapa menghormati Tuhan, ia akan dihormati oleh Tuhan. Dan saudara sekalian, kita juga belajar selama 2 minggu kemarin bagaimana keluarga Imam Eli sangat tidak menghormati Tuhan. Berbeda dengan Samuel yang sangat menghormati Tuhan. Dan minggu lalu kita sudah belajar hormat pangkal berkat. Bagaimana Samuel belajar menghormati Tuhan dan dia bisa menghormati Tuhan yang tak kelihatan setelah Samuel belajar menghormati orang-orang yang kelihatan yang ada di dalam hidupnya. Nah, kita akan lanjutkan kembali belajar dari Nabi Samuel di hari Father's Day ini. Tahukah Anda bahwa ini khotbah bukan hanya untuk para pria, tapi ini khotbah buat semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan amin. Coba yang online klik, katakan saya siap belajar firman. Ayo semua ucapkan sama-sama, 2, 3. Saya siap belajar firman. Nah, Nabi Samuel adalah nabi yang hebat. Sejak muda sampai akhir hidupnya dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun kita belajar, Nabi Samuel nabi yang hebat, ternyata dia mempunyai kekurangan. Dan dia sempat mengalami kegagalan. Dan saudara sekalian, ini menggambarkan buat setiap kita bahwa memang kita tidak ada yang sempurna. Kita bisa buat kesalahan, kita punya kekurangan, kelemahan. Kita juga mungkin pernah gagal di masa lalu. Tetapi saudaraku, hari ini kita akan belajar dari Nabi Samuel supaya saudara tidak mengulangi kegagalan yang dilakukan oleh Nabi Samuel. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah belajar dari kegagalan. Learn from failure. Kata bersama saya keras yang online, coba ketik dan semua katakan belajar dari kegagalan. 2, 3. Belajarlah dari kegagalan yang pernah kita alami atau yang orang lain pernah lakukan agar kita menjadi bijak di masa depan. Saudara sekalian, Nabi Samuel ternyata tercatat di Alkitab ada kondisi-kondisi kekurangan dan kegagalannya yang bisa menjadi sebuah mutiara berharga buat saudara dan saya. Mari kita akan belajar pelajaran dari kegagalan Nabi Samuel yang pertama. 1 Samuel 8 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Ayat yang kedua, nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua adalah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Ayat 3, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, mengejar suap, dan memutarbalikkan keadilan. 2 orang anak Samuel, Yoel dan Abia,
ternyata tidak hidup seperti ayahnya Samuel. Mereka mengejar laba, mengejar suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ayat 4. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa yang lain. Lihat kemari bagaimana Samuel yang berintegritas tinggi. Kalau Anda baca ketika Samuel pamitan dengan bangsa Israel, setelah dia mengurapi Raja Saul menjadi raja pertama Israel, ternyata Samuel berkata, apakah pernah aku mengambil keuntungan daripadamu? Coba ceritakan dan aku akan ganti kembali. Lihat bagaimana Nabi Samuel, seorang nabi yang hidup cinta Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup benar, bahkan dia punya integritas yang luar biasa. Tetapi lihat bagaimana ternyata kedua orang anak Nabi Samuel, Yoel dan Abia, ternyata tidak hidup seperti ayahnya Samuel. Nah, pelajaran penting dari kegagalan Samuel yang kita bisa pelajari yang pertama adalah persiapkan legasimu. Persiapkan legasimu. Prepare your legacy. Persiapkan warisanmu. Ayo coba yang online, coba ketik dan semua kita katakan persiapkan legasimu. 2, 3, persiapkan legasimu. Saudara sekalian, hidup kita di dunia tidak akan selamanya. Samuel sejak muda, tapi tetap dia bisa tua dan akhirnya dia mati. Tanpa sadar kita ini sudah tambah tua. Ya, dulu kita masih muda, semangat, sekarang ini sudah mulai tua. Dan saya lihat banyak jemaat sebentar lagi Anda sudah jadi opa-opa dan oma-oma, ya kan saudaraku. Nah, tapi kita melihat bahwa kita tidak boleh melupakan untuk menyediakan warisan bagi keluarga kita, bagi anak cucu kita, bagi generasi yang akan datang. Nah, perhatikan saudaraku, warisan ini tidak hanya bicara soal harta. Banyak orang tua cuman sibuk mikirin yang penting saya kumpulkan duit banyak, rumah yang banyak, supaya nanti anak-anak cucu saya tidak lagi kerja seperti saya, kerja keras, tapi mereka bisa nikmati berkat. Nah, itu enggak salah, dengar baik-baik. Tetapi yang jauh lebih penting daripada warisan harta, kekayaan, adalah warisan iman dan warisan karakter. Ucapkan bersama saya yang online, coba ketik dan semua katakan warisan iman. 2, 3. Katakan bersama saya warisan karakter. 2, 3. Kenapa saudaraku? Karena kalau saudara mewariskan kekayaan buat anak cucu saudara, percayalah walaupun itu penting, namun kekayaan tidak akan kekal. Saya sudah melihat dan menyaksikan ada orang berpikir bahwa kekayaannya akan bisa 7 turunan. Tapi ternyata enggak sampai 2 turunan saja sudah ludes. Saudara, harta di dunia sifatnya hanya sementara. Tapi warisan iman bahwa anak-anak Anda cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, setia beribadah, setia melayani, itu adalah warisan yang jauh lebih kekal. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan warisan karakter, sifat jujur, sifat bisa dipercaya, bisa menguasai emosi, bisa mengendalikan diri, selalu on time, tidak suka terlambat, dan banyak karakter-karakter yang baik. Saudara, saya mau beritahu, kekayaan itu sifatnya sementara. Di Amerika ada seorang bernama Steve Wynn. Dia adalah seorang yang beruntung sekali. Karena pada tahun 1997, Steve ini telah membeli sebuah lukisan karya Pablo Picasso dengan harga 47 juta US dollar. Itu lukisannya. Padahal jelek kayak begitu, saudara. Tapi dia beli di Balai Lelang Christie dengan harga 47 juta US dollar. Wow, ternyata Steve Wynn ini beruntung sekali. Kenapa?
Karena belum sampai 10 tahun dia beli, ia berhasil menjual lagi lukisan Pablo Picasso seharga 139 juta US dollar. Wow, 3 kali lipat. Dan transaksi itu bakal menjadi transaksi penjualan barang seni termahal di dunia. 139 juta US dollar. Namun sayangnya, namun celakanya, ketika sudah ada orang mau beli dalam lelang itu 139 juta, ternyata Steve Wynn yang berdiri di dekat lukisan itu tidak sengaja menyenggol dengan sikutnya, sehingga lukisan Pablo Picasso itu robek sepanjang 15 cm. Dan ketika robek, langsung yang mau beli batal. Dan Anda tahu dari lukisan yang senilai 139 juta, akhirnya tidak lagi bernilai. Steve Wynn sangat malang sekali. Karena saya mau beritahu, kekayaan bisa datang cepat, bisa habis. Tetapi warisan iman dan warisan karakter itu adalah warisan yang kekal dan penting bagi anak cucu kita. Ayo lebih meriah lagi, katakan haleluya. Ayo coba yang online coba ketik dan semua katakan warisan iman lebih penting dari yang lain. 2, 3. Nah, apakah Anda membawa keluarga Anda, anak-anak saudara percaya Yesus, sungguh-sungguh hidup dalam karakter Kristus? Nah, Samuel ini gagal mewariskan legasinya, mewariskan warisan iman, warisan kejujuran, warisan yaitu saudaraku hati yang sungguh-sungguh bisa dipercaya. Samuel ini punya bapak jasmani yang buruk, itulah Elkana, yang akhirnya tidak setia dengan maminya Hana. Ketika Hana mandul, Elkana papa Samuel kawin lagi. Samuel juga punya yaitu bapak rohani yang buruk, itulah Imam Eli yang hidup dalam dosa dan anak-anaknya hidup dalam kemaksiatan. Tetapi saudaraku, itu seharusnya tidak boleh menjadi alasan untuk Samuel kemudian gagal menjadi seorang bapak yang baik. Kenapa? Karena walaupun bapak jasmanimu jahat dan mengecewakan, walaupun bapak rohanimu mungkin juga bisa berbuat salah dan mengecewakan, kita masih punya Bapak surgawi yang baik, yang bisa jadi contoh dan teladan bagi setiap kita. Kurang meriah dong. Kalau tepuk tangan jangan fales, katakan haleluya. Dan di hari Father's Day ini, mungkin bapak jasmani saudara sudah meninggalkan Anda karena meninggal. Mungkin bapak jasmani Anda memberi teladan yang buruk, tidak tanggung jawab, kasar, tidak setia. Tapi kita masih punya Bapak surgawi yang adalah contoh yang baik, yang setuju. Katakan amin. Mungkin saudara pernah yaitu dikecewakan oleh hamba Tuhan. Saya juga bukan bapak rohani yang baik. Saya punya banyak kekurangan. Saya juga bukan suami yang baik. Saya juga bukan ayah yang sempurna. Tetapi saudaraku, kita punya Bapak surgawi yang bisa menolong untuk kita bisa berubah jadi baik. Yang setuju katakan haleluya. Nah, bagaimana cara mempersiapkan legasi kita supaya anak cucu kita kelak mereka cinta Tuhan, mereka suka ibadah, mereka suka melayani. Caranya adalah temukan role model yang baik. Saudara, mungkin orang berkata, tapi Pastor Lukas, kan Tuhan di surga tidak kelihatan mata. Saya perlu contoh di dunia ini. Percayalah, masih ada banyak contoh-contoh yang baik yang kita bisa jadikan sebagai role model yang baik. Lalu investasikan hidupmu. Nggak ada anak yang tiba-tiba cinta Tuhan kalau saudara orang tuanya tidak menginvestasikan supaya mereka cinta Tuhan. Saya dorong Anda para orang tua, Anda jangan cuma sibuk mencarikan sekolah, kuliah terbaik buat anak Anda, itu bagus. Tapi juga bawa mereka untuk sungguh-sungguh kenal Tuhan lebih dalam, aktif ibadah dan juga cinta pelayanan. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Bahkan juga berikan keteladanan yang baik.
Karena keteladanan kita akan bicara lebih kuat kepada anak-anak kita. Dan hari ini saya bersyukur hadir bersama kita ibu kandung saya, ya Pastor Inggawati Kusuma. Boleh berdiri sebentar? Ya. Wow, ya. Beliau adalah pahlawan keluarga. Bagaimana saya pernah ceritakan pernikahan orang tua saya juga dulu hampir cerai. Tetapi akhirnya ayah dipulihkan setelah ibu saya mau dipulihkan. Dan saudara sekalian, cara mempersiapkan legasi adalah berikan keteladanan yang baik. Mulai sekarang, kalau Anda orang tua ingin anak-anak Anda cinta Tuhan, jadilah orang tua yang cinta Tuhan. Tidak ada yang amin. Kalau Anda mau anak-anak Anda rukun, jadilah orang tua yang rukun. Kalau Anda mau anak-anak Anda bisa sabar, maka orang tua harus memberi contoh, belajar kuasai emosi. Yang setuju katakan amin. Saudara, satu kali istri saya, Pastor Shirley, sedikit mengeluh dengan saya diambil ini. Pak, Yehuda itu loh, anak kita yang pertama, mirip kayak papanya, mewarisi papanya. Saya tanya, warisi apa? Saudara tahu selama dia kuliah di UPenn, kan juga salah satu persyaratannya harus saudaraku intern ya, kerja di kampusnya di UPenn secara part time. Dan itu pun seminggu paling cuma berapa jam ya. Jadi satu minggu dia paling dapat gaji cuma berapa ratus $. Nah, tapi istri saya ini saudaraku, lihat anak saya Yehuda itu kalau ngasih persembahan untuk gereja, itu bahkan lebih gede daripada gajinya minggu itu. Lalu kemudian istri saya protes, Yuda, kamu kalau ngasih persembahan, ya ngasih persembahan dong. Tapi kan jangan banyak-banyak kayak gitu, kan kamu dapat gajinya sekian. Lalu kemudian anak saya berkata, Mah, kan papa memberi contoh, nabur banyak, nuai banyak. Itu contoh dan warisan yang baik. Kalau anak Anda pelit, pasti nyontoh mama dan papanya. Udah ada yang amin. Halo? Saudara ngajar anak Anda generous enggak untuk Tuhan? Atau Anda ngajar anak Anda pelit? Sudah jangan banyak-banyak, $1. Nih kasih persembahan di sekolah minggu. Saudara, mari kita memberi teladan yang baik. Dan almarhum ayah saya, Pastor Henok Kusuma, selalu memberikan sebuah pesan. Sejuta, setia, jujur, dan taat bagi kami anak-anaknya. Itu sebabnya dari sejak saya kerja secara sekuler pertama, sampai hari ini saya menjadi hamba Tuhan, saya mau terus belajar bisa sejuta, setia, jujur, dan taat dalam soal keuangan, dalam soal berbagai area. Kenapa? Karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini merupakan investasi bagi generasi yang akan datang. Saudara, hari ini jangan ulangi kegagalan, kekurangan Nabi Samuel. Dia sibuk, tapi dia lupa anaknya sendiri. Sehingga anak-anaknya tidak hidup sesuai legasi ayahnya. Jangan terlambat persiapkan warisan kita. Kalau ada kita yang pernah buat salah, sebelum terlambat, hari ini selama ada kesempatan, Tuhan pemurah dan pengampun, kasih karunia-Nya akan menolong kita untuk kita bisa mencintai dan mewariskan legasi yang baik bagi keluarga kita. Yang kedua sekarang, pelajaran dari kegagalan Nabi Samuel, lihat 1 Samuel 15 ayat 10-11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal. Tuhan menyesal. Karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab Saul telah berbalik daripada aku. Dan tidak melaksanakan firman-Ku. Tuhan menyesal telah memilih Saul. Ingat baik-baik, jangan buat Tuhan menyesal. Ayo coba yang online coba ketik dan semua katakan, saya tidak mau membuat Tuhan menyesal. 2, 3, saya tidak mau membuat Tuhan apa? Menyesal. Lihat kalimat berikutnya. Maka sakit hatilah Samuel. Dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Waktu Samuel tahu Tuhan menyesal, telah memilih dia jadi Saul jadi raja, maka Nabi Samuel sakit hati.
Samuel, saudaraku, mulai, merasa menyesal, regret. Lompat sekarang 1 Samuel 15 ayat 35. Sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi. Samuel tidak mau lagi ketemu sama Raja Saul, lihat. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Lihat, Samuel terus sampai hari matinya, dia menyesal, dia regret tentang Saul. Dan Tuhan menyesal karena Tuhan menjadikan Saul raja atas Israel. Suatu kali kelak kita bisa belajar khusus tentang Saul. Jangan sampai kita membuat Tuhan menyesal atas hidup kita. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar kita tidak pernah membuat Tuhan menyesal, memberkati dan mengangkat kita. Tapi biar Tuhan membuat Tuhan bangga dan bersuka cita. Yang mau membuat Tuhan bangga, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Di antara sekian banyak orang di Indonesia yang pingin ke Amerika, ngeplay visa. Jika saudara dipilih Tuhan bisa datang ke Amerika, jangan buat Tuhan menyesal akan saudara. Tidak ada yang amin. Amin, Jogo. Jika di antara orang-orang Indonesia yang banyak yang belum berhasil, namun saudara bisa berhasil, Anda diberkati Tuhan, Anda makmur. Saya berdoa biar kalau Tuhan memberkati kita, tidak membuat Tuhan menyesal, tapi Tuhan bangga. Siapa mau membuat Tuhan bangga dan senang atas hidup kita? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, balik kepada Samuel. Samuel menyesal telah mengurapi Saul jadi raja Israel sampai hari matinya. Pelajaran yang kedua dari kegagalan Samuel, jangan terus hidup dalam penyesalan. Do not continue to live with regret. Banyak orang terus hidup dalam penyesalan. Banyak orang terus hidup dalam rasa bersalah. Dengan kekecewaan. Tahukah Anda bahwa hidup dalam penyesalan, hidup dalam rasa bersalah, jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Ada orang-orang yang pernah bangkrut, yang sampai sekarang gak bisa move on. Ada orang-orang yang dulu di Indonesia luar biasa kaya, tapi akhirnya habis dan belum bisa move on. Berapa banyak orang ketika lihat kesalahan orang lain, lalu kemudian dia terus hidup dalam penyesalan. Nah, hari ini kita belajar, jangan kita terus hidup dalam penyesalan. Ayo coba ketik yang online dan semua katakan, saya tidak lagi mau hidup dalam penyesalan. 2, 3, saya tidak lagi mau hidup dalam penyesalan. Nah, seringkali kita menyesal tentang kesalahan kita di masa lalu. Keputusan-keputusan kita yang bodoh, atau juga kesalahan orang lain, atau juga apa yang sedang kita pernah alami. Hari ini saudaraku, jangan terus hidup dalam penyesalan seperti Samuel. Sampai hari matinya dia hidup dalam duka cita. Sampai hari matinya dia hidup dalam penyesalan. Bukankah itu sebuah kebodohan? Jangan hidup terus dalam kekecewaan. Kenapa orang bisa kecewa? Sebab salah berharap. Makanya Alkitab berkata, harapanmu itu bukan pada manusia, tapi pada Tuhan. Katakan amin. Saudara, kalau Anda harapkan manusia, Anda bisa dikecewakan. Tapi Tuhan Yesus tak pernah mengecewakan. Ayo yang online coba ketik dan semua katakan, Yesus tidak pernah mengecewakan. 2, 3, Yesus tidak pernah mengecewakan. Kalau Anda harap suami Anda harus sempurna, Anda akan kecewa. Kalau Anda harap istri Anda sempurna, Anda akan kecewa. Kalau Anda harap gereja harus sempurna, hamba Tuhan harus sempurna, Anda akan kecewa. Hari ini mari kita belajar, jangan salah berharap. Kita mungkin sudah berharap sama Tuhan, tapi ekspektasi kita adalah sebuah pengharapan yang tidak rasional. Kenapa? Ada banyak orang kecewa, sudah tidak mau gereja lagi. Kenapa? Sebab saya doa kok nggak dijawab. Loh, jadi yang Anda sembah Tuhan atau dirimu sendiri? Saudaraku, kalau Tuhan tidak jawab pun, itu karena Tuhan beri yang jauh lebih baik daripada yang kau minta. Yang setuju katakan, amin. Nah, saudaraku, juga sediakan ruang yang cukup bagi kesalahan. Simon Petrus itu pikir, 7 kalikah Tuhan aku harus ngampuni? Dia pikir 7 kali itu adalah ruang paling banyak bagi pengampunan. Tapi Yesus bilang, no. Bukan 7 kali. Tapi berapa kali? 70 kali 7 kali.
kali. Wow, artinya bagaimana Tuhan memberi pengampunan buat kita. Tak terbatas, kita juga harus mau mengampuni mereka yang bersalah. Yang sujud kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Dan Yesus membuktikan pada Petrus. Dia udah gagal menyangkal Yesus 3 kali. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan. Di tengah kegagalan, Yesus datangi Petrus. Lalu diberi mujizat, tebarkan jalamu. Yohanes 20 nanti Anda lihat. Bahkan juga diberi makan roti dan ikan bakar. Lalu Yesus tanya, "Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, gembalakan domba-dombaku." Wow, Yesus memberi kepercayaan. Dan ini adalah ruang kesalahan yang cukup besar yang Tuhan beri bagi Petrus dan kita. Kalau Tuhan saja memberi ruang cukup besar untuk kesalahan kita, kenapa kita tidak mau mengampuni mertua kita? Kenapa kita tidak mau mengampuni teman-teman kita? Kenapa kita tidak mau mengampuni hamba Tuhan yang pernah mengecewakan kita? Saya pernah dikecewakan oleh seorang hamba Tuhan. Dan itu sesuatu yang benar-benar menghantui saya sekian lama. Sampai saya diingatkan Tuhan, kamu bodoh bukan main. Hamba Tuhan itu memang salah. Tapi kalau dia bertobat, dia masuk surga. Tapi kalau kamu terus hidup dalam kepahitan, kamu yang masuk neraka. Saya minta ampun, saya ampuni. Sejak itu sampai hari ini saya nggak mau hidup dalam penyesalan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan selalu berpikiran positif. Daripada terus pikir negatif-negatif. Selalu bisa cari yang positif. Ingat, salib Kristus ada lambang positif. Ayo semua tangannya buat lambang positif. Kata bersama saya, positif. Ayo semua tangannya 2, 3, positif. Yang online coba katakan positif. Ya, Anda harus negatif COVID, tapi boleh positif hamil. Ya, saudaraku. Tapi kita harus selalu cara pandang yang positif. Nah gini loh. Saudara, mari kita rubah cara pandang kita. Coba sekarang, apapun kita bisa pikirkan positifnya. Saya punya mertua yang galak. Apanya yang positif, Pastor Lukas? Minimal Anda belajar mengampuni dan mengasihi. Dan minimal nanti kalau Anda jadi mertua, jangan balas dendam kepada menantu Anda. Dulu mertua mama terlalu jahat, sekarang kamu menantu mama. Kamu harus terima, karena apa yang ditabur mertua, engkau juga harus menuai. Salahnya dia apa? Kalau engkau punya bos yang jahat, yang pelit, saudaraku, jangan Anda harus belajar berpikir positif. Kenapa? Terima kasih Tuhan. Bosku jahat, bosku pelit. Aku doakan Tuhan bisa ubah. Latihan iman dan mental kita. Nanti Tuhan bisa ubah dia dan jadi generous. Kalau dia nggak mau berubah, Pastor Lukas, Tuhan bisa angkat dia cepat mati, dipulang ke rumah Bapak. Dan kami percayalah Tuhan bisa buat berbagai pertolongan. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, cara menang atas penyesalan, berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan diri sendiri. Dan berdamailah dengan orang lain. Banyak orang sekarang ini belum berdamai dengan masa lalunya. Terus kesalahan istrinya diingat-ingat terus. Terus kesalahan suaminya diingat-ingat terus. Saudaraku, terus kesalahan orang lain diingat-ingat terus. Saya berkata, mari kita berdamai. Dan tanda orang yang berdamai adalah orang yang sungguh-sungguh sudah merdeka, sembuh dari masa lalunya. Yang setuju katakan amin. Saudara, ada banyak orang begini, tapi saya nggak pernah sembuh. Loh, Tuhan mau menyembuhkan, ya kamu sendiri yang harus sembuh. Kadang-kadang kita nggak mau sembuh. Banyak istri yang terluka sama suaminya. Ada yang istri kemudian sudah aku konseling dan berkata, saya dilukai. Bahkan, itu mertua saya pernah ngomong, anakmu ini yang pertama nggak pandai sekolah, nggak apa-apa. Yang penting dia pandai cari uang. Saudara, ibu ini, saudaraku, menantu ini kepahitan. Karena anaknya sekarang sudah kuliah di Malaysia. Dan ternyata, saudaraku, ini anak perempuan sudah coba belajar tapi nggak mudeng-mudeng. Kayaknya on. Dan saya berkata, ampun ibu. Karena kalau ibu terus hidup dalam seperti itu, engkau gak akan pernah berkemenangan. Lalu lepas dan relakan kesalahan di masa lalu. Yang lalu, ya lalu. Kalau sudah selesai, ya selesai. Ayo coba ketiklah, ucapkan bersama saya, selesai, ya selesai. 2, 3. Lebih keras, selesai, ya selesai. 2, 3. Banyak orang itu gak selesai-selesai. Iya kan saudaraku?
sudah berapa tahun gak selesai-selesai. Mari kita selesaikan, lepas semua, move on. Kata bersama saya keras, move on. Ya kan? Ada orang tanya sama saya, Pastor Lukas kok enak, gampang move on. Lah, Yesus kan ngomong, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah kita ini jadi stres, kenapa? Kesusahan 1 tahun, diborong terus sampai hari ini. Bro, sis, kemarin, hari ini, enggak ada yang amin. Loh, katakan amin, suku. Katakan bersama saya, selesai ya selesai. 2, 3. Iya kan? Bilang katakan gini, katakan, selesai ya selesai. Ya sudah. Kalau sudah beres, ya sudah beres. Kalau enggak terus bulet terus. Terus kemudian yang lalu kemarin dipikul terus. Nah akibatnya susah sendiri. Lalu song-song masa depan dengan penuh harapan. Saudara, menghadapi hidup ini, kita mungkin pernah gagal di masa lalu. Kita mungkin pernah buat kesalahan di masa lalu. Orang lain pernah buat kesalahan di masa lalu. Sudah, selesai, move on, ampuni, tetap bisa baik, dan Anda terus maju. Dan masa depanmu akan luar biasa. Saudara, ibu saya ini jadi salah satu saksi hidup. Saya bersyukur, karena ternyata akhirnya beberapa kali saya pacaran, lalu putus. Kenapa? Karena ternyata Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik. Saya ketemu dengan Noni dari Philadelphia. Ya, dan Anda tahu, saudaraku, kok nggak ada tepuk tangan? Ya. Mama saya tahu, coba kalau dulu saya kawin sama pacar yang pertama. Cemburuannya bukan main. Bayangin jadi pendeta kalau cemburuan gimana? Ya kan saudaraku. Lalu kemudian saudaraku, untung juga nggak pacaran sama yang lain. Kenapa? Ada yang kemudian nggak mensupport pelayanan. Makanya sejak saya menikah, sebelum menikah, ya saya dengan istri saya langsung nggak sibuk lebay-lebayan. Cuman rayu-rayuan, enggak. Kalau sudah nikah baru rayu-rayuan. Amin, saudaraku. Sebelum nikah, tanda tangan kontrak dulu. Saya bilang, kita sudah sama-sama dewasa, kamu harus tahu calling saya adalah hamba Tuhan. Kamu mau jadi enggak istri hamba Tuhan? Itu artinya kamu harus support pelayanan saya. Dan jangan pernah larang saya melayani. Dan saya kemudian setuju. Dan saya bersyukur saya bisa mencapai hari ini. Karena support dari Tuhan, dari saudara. Tapi tak lepas dari support istri dan keluarga saya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, pelajaran dari kegagalan Samuel yang ketiga, yang terakhir. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, anak pertama Isai, kakak Daud. Lalu pikir Samuel, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Wow, Tuhan pasti pilih Eliab karena tinggi besar, ganteng, dan dia tentara Israel. Ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Kenapa ditolak Tuhan? Pasti ada alasannya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan akhirnya Tuhan pilih Daud yang tidak diperhitungkan jadi Raja Israel yang kedua. Saudara, Eliab anak sulung daripada Isai ditolak Tuhan. Kita nggak tahu apa penyebabnya. Tapi kalau Anda baca di Alkitab, suatu saat kita akan belajar itu. Kita harus doakan khusus dan jaga anak sulung Anda. Nggak peduli laki atau perempuan, jaga doakan. Anda lihat Ridwan Kamil anak yang pertama, renang di Swiss langsung disaut dan meninggal. Kita bela sungkawa. Tapi lihat ada banyak anak-anak sulung, anak-anak pertama. Kalau Anda mengerti itu anak sulung ada blessing khusus, ada berkat khusus. Tapi kalau kita tidak proteksi mereka, tidak bawa mereka cinta Tuhan, hati-hati saudara. Itu disamber iblis. Ingat, makanya yang diminta oleh iblis ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir adalah anak-anak sulung orang-orang Mesir. Kenapa? Kok anak sulung yang diminta? Karena Tuhan, iblis pun tahu ada berkat kesulungan. Makanya kalau Anda anak-anak pertama atau Anda punya anak pertama, doakan sungguh-sungguh. Bawa mereka pada Tuhan supaya mereka tidak disamber oleh iblis. Tapi jadi anak-anak yang perkasa di bumi dan di sorga. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Lihat anak pertama, anak sulung daripada Adam dan Hawa siapa? Siapa? Kain. Akhirnya jadi pembunuh pertama. Lihat anak sulung daripada Yakub siapa? Ruben. Yang akhirnya jadi tidur dengan gundik bapaknya sendiri. Saudara, ada banyak hal. Nah, kita belajar. Tapi kembali pada Samuel.
Samuel ini pikir, wow, Eliab ini tinggi, gede, ganteng, ini yang dipilih Tuhan. Saudara, ternyata Tuhan ngomong, bukan. Dia aku sudah tolak. Saudara, yang ketiga, jangan terkecoh. Ada banyak orang gampang terkecoh, tertipu. Dan Anda tahu, jangan terkecoh dalam menilai dan mengambil keputusan. Sekaliber Nabi Samuel yang peka, lihat. Nyaris loh, dia bisa bertindak kesalahan lagi, dia urapi Eliab. Padahal Tuhan sudah tolak dia. Saudara, hari ini kita perlu Tuhan. Siapa yang sadar perlu Tuhan, katakan amin. Ayo coba yang online, coba ketika bersama saya perlu Tuhan. 2, 3. Saudara tahu ada banyak orang jahat di sekitar kita hari-hari ini. Yang tanpa sadar mau ambil keuntungan, merugikan saudara. Makanya jangan terkecoh. Terutama dalam soal tawaran-tawaran investasi. Lihat bagaimana sekarang kita dengar di mana-mana. Di Indonesia baru-baru ini kekristenan geger. Kenapa? Banyak pemain musik, pemimpin pujian, artis rohani, hamba Tuhan ketipu dengan investasi bodong. Kenapa? Karena calonnya atau agennya juga para pendeta. Sampai ada yang berkata, ya kan, bukan jadikan segala bangsa muridku. Tapi sampai ada yang berkata, jadikan segala bangsa sultan-sultanku. Dan akhirnya orang terjebak, oh pendeta itu ikut kok, ya pendeta itu ikut. Akhirnya rame-rame, enggak taunya, lipat, habis. Saudara yang di New York juga, tahun kemarin, itu sekian banyak korbannya. Dan Anda tahu hari ini pelakunya santai di New York tanpa ada yang bisa berbuat apa-apa. Saudara, makanya kita harus belajar Anda jangan terkecoh. Kita juga jangan terkecoh dengan tawaran dosa. Juga jangan terkecoh dengan semua nasihat-nasihat. Hati-hati ya, kenapa? Samuel itu sampai nyaris keliru dengan pikirannya sendiri. Oh ini pasti yang dipilih Tuhan. Tuhan ngomong bukan. Saudara tahu, hari-hari ini ya, tiap hari kita ini terima nasihat. Dari apa yang kita baca, yang kita lihat, kita dengar. Dan kalau Anda tidak waspada, Anda bisa terkecoh. Makanya saya lihat gini ya, suami istri itu hati-hati. Anda harus jadi penolong yang baik. Engkau harus jadi pelindung yang baik. Bukan malah membawa kehancuran. Lihat di Alkitab ada istri-istri yang justru menghancurkan pasangannya. Isabel, ya kan, membuat suaminya akhirnya merebut kebun anggur Nabot. Lalu lihat juga Hawa membuat Adam akhirnya juga ikut makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Bukan pohonnya, buahnya, saudara. Ya kan? Dan ada banyak, makanya para istri-istri saya memberi pesan buat saudara. Kesuksesan suami Anda ditentukan oleh Anda. Terutama please, jangan cegah suami Anda cinta Tuhan. Jangan cegah suami Anda melayani Tuhan. Tidak ada yang amin. Ibu-ibu yang mau support suaminya cinta Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak-bapak juga, jangan cegah istri Anda cinta Tuhan, melayani Tuhan. Justru support. Kenapa? Kalau tidak, itu akan membuat hal yang menyedihkan. Bahkan juga nasihat sahabat, sosial media, harus difilter. Makanya kita perlu, yaitu saudaraku, discernment spirit, urapan Roh Kudus, yang membuat kita bisa membedakan mana yang aku harus terima, mana yang aku harus buang. Saudaraku, kenapa? Hari ini Anda kalau di YouTube, Anda mau terima pengajaran firman Tuhan, model apa aja, Anda bisa dapat. Baik yang setuju dengan perpuluhan maupun yang anti perpuluhan, Anda bisa dengar. Baik yang percaya Yesus tentang Tritunggal maupun yang tidak percaya Tritunggal, Anda bisa dapat. Nah, pertanyaannya, mana yang Anda pilih? Maka saudara perlu punya hati yang bijaksana. Ayo coba ketiklah yang online, coba ucapkan bersama saya. Jangan terkecoh. 2, 3, jangan terkecoh. Cara agar tidak terkecoh adalah apa? Hati-hati terhadap pikiran dan perasaan kita yang bisa error. Saudara, penyesatan itu tipis sekali. Kalau sampai ada orang bilang ini, oh saya sudah pernah dapat suara Tuhan dan terjadi kok. Belum tentu semua suara yang kau dengar akhirnya suara Tuhan. Tipis sekali. Dan saudara, saya bersyukur berkali-kali Tuhan bicara. Tapi berkali-kali ternyata bukan suara Tuhan. Kenapa?
kita perlu jeli loh. Kenapa? Pikiran Nabi Samuel, sekali bersamuel aja loh, nyaris error dalam pikirannya. Dan kalau dia tidak terbuka bagi Tuhan, dia bisa buat salah lagi. Apalagi? Minta petunjuk Tuhan. Siapa percaya Roh Kudus adalah penolong kita? Ayo coba yang percaya Roh Kudus penolong kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Minta pertolongan Roh Kudus dan juga terbuka bagi koreksi. Saudara, untungnya Samuel mendengar koreksi daripada Tuhan. Bukan itu yang kupilih. Dan akhirnya Daud yang dipilih. Saudara, Tuhan bisa koreksi kita langsung. Tapi seringkali Tuhan bisa koreksi kita pakai orang lain. Pakai pasangan kita, orang tua kita, atau juga khotbah yang Anda dengar. Kata-kata pujian yang ternyata ada satu kata yang nyantol di hati saudara. Atau nasihat gembala. Atau juga orang lain. Dan mari kita belajar supaya Anda terbuka bagi koreksi. Samuel untungnya dia terbuka bagi koreksi. Kalau tidak, bam, dia bisa salah. Dia urapi Eliab dan akan error kerajaan Israel. Hari ini, jangan terkecoh. Ada banyak serigala berbulu domba. Tetapi bagaimana kita bisa survive? Andalkan Tuhan dan punya komunitas rohani yang benar. Dan Anda harus betul-betul punya kedewasaan rohani. Baca Alkitab lebih sering dan hidupmu akan bisa berkemenangan. Kesimpulannya, belajarlah dari kesalahan dan kegagalan Nabi Samuel. Apa yang kita bisa belajar? Yang pertama, persiapkan legasimu. Wariskan warisan iman. Wariskan warisan karakter yang baik. Bagaimana mereka jadi penyabar. Saudara, hari-hari ini ada banyak penembakan. Lihat, awalnya cuman gara-gara emosi. Tembak-tembakan. Hati-hati karena sekarang ada banyak orang sudah tidak lagi hidup dalam karakter yang baik. Saudara, siapa ingin nanti anak cucu kita kalau nikah, pernikahan mereka baik, bahagia, dan tidak bercerai. Yang mau angkat tangan saudara. Sekarang mari kita beri teladan supaya pernikahan kita juga baik. Yang kedua, jangan terus hidup dalam penyesalan. Selesai ya selesai. Bereskan dengan Tuhan dan dengan orang lain. Setelah itu kalau Tuhan saja ampuni kita juga harus move on. Dan yang ketiga, jangan terkecoh. Jangan tertipu. Samuel nyaris terkecoh. Tapi untung dia terbuka bagi teguran Tuhan. Siapa mau alami kemenangan demi kemenangan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.